Ini adalah vaksinasi yang terus digelar oleh berbagai lembaga ya, pemerintah maupun partai politik juga, pihak swasta juga ya. Karena capaian untuk vaksinasi di Kalimantan Tengah sampai saat ini masih 19% dari sekitar 2 jutaan masyarakatnya. Padahal target herd immunity itu sekitar 70%. Namun ini baru tercapai 19%. Masih jauh ya. Vaksin kedua. Silakan memasuki ke tempat tunggu. Hari ini 1.200. Dalam rangka apa sih Pak nih Pak? Ini kita dalam rangka membantu pemerintah bahwa pelaksanaan vaksin ini kita jalankan secara gotong royong. Jadi kita bantu tempat, kita bantu fasilitas lain, ya supaya semuanya dalam program pemerintah dalam vaksinasi ini cepat segera berjalan dan dapat sesuai target. Berarti ini cuma 1 hari nih Pak ya? 1 hari. Dan ini targetnya aja 1.200. 1.200. Dan ini udah kelihatannya udah habis. Habis sudah Pak? Berarti kan dibantu siapa aja nih Pak? Dari Dinas Kesehatan atau apa gini Pak? Yang jelas kita gotong royong semuanya. Dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, dibantu Kementerian Sosial, dibantu BNPB, BNPB, Bidokes Pak ya? Bidokes juga ya? Penanggulangan bencana daerah, dibantu TNI Polri, dan sama PDI. Jadi kita gotong royong. Ya. Jadi kan begini, yang namanya COVID ini kan interaksi antar manusia. Ya dah. Semakin tinggi interaksi antar manusia, semakin tinggi penularan. Itulah alasannya kita disuruh pakai masker supaya membatasi interaksi itu. Ya disuruh jaga jarak, disuruh cuci tangan dalam rangka interaksi. Nah, sehingga kalau kita mau bicara bahwa bagaimana menguranginya, ya, bagaimana mengurangi penularan, ya kembali jalankan protokol kesehatan sambil menunggu vaksinasi mencapai 70%. Kita tidak bisa bersandar pada vaksinasi ketika jumlah populasi yang kita vaksin baru 19%. Ya. Kita baru bisa mengukur itu setelah 70%, setelah 70%. Orang selalu membanding-bandingkan, di luar negeri sudah pada buka. Lah iya, sudah 50-60% mereka vaksinnya. Ya, jadi itu. Nah, sehingga kalau bertanya kenapa makin banyak, ya satu karena interaksi makin tinggi, ya. Yang kedua memang varian Delta sudah ada di mana-mana. Varian Delta ini satu ciri khasnya dia menular dengan cepat, ya, menular dengan cepat. Akibatnya apa? Banyak orang yang masuk rumah sakit, terjadi penumpukan pasien, rasio antara tenaga kesehatan, alkes, ruang dengan pasien menjadi tidak bagus, angka kematian pasti tinggi. Ya, jadi saya ingin mengatakan salah satu sebab tingginya juga angka kematian akhir-akhir ini tidak semata-mata karena COVID-nya, tapi karena memang tidak bisa lagi diberikan pelayanan maksimal karena terlalu banyak. Sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi